Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1144. Nama Tianchu belum pernah didengar Luo Xiu sebelumnya, namun ia sama sekali tidak menganggap Tianchu sebagai orang biasa yang tak bernama. Dua ujian pertama dari alam surgawi Tianwei telah dilewati, dan tak lama kemudian, Luo Xiu pun tiba di ujian ketiga. Penjaga tahap ketiga adalah seorang pria berbaju putih, tampak elegan dan sopan, namun dari tubuhnya terpancar aura hukum waktu, menandakan bahwa ia adalah seorang ahli yang menekuni teknik waktu. Pria berbaju putih ini memperkenalkan dirinya sebagai murid Tao Agung Tianwei dan bernama Zushi Zunze. Dari ribuan pendekar yang masuk ke alam surgawi Tianwei, kini hanya tersisa 3 orang, Luo Xiu, Tianchu yang penuh misteri, dan Ratu Dewa Yun Xuan yang berasal dari latar belakang luar biasa. Ujian kali ini menguji pemahaman terhadap teknik waktu. Zushi Zunze menciptakan sebuah penghalang waktu, dan para peserta harus menciptakan teknik ilahi berbasis hukum waktu untuk bisa dinilai. Di antara seluruh hukum Dao Langit, hukum waktu atau hukum waktu adalah salah satu yang paling sulit dipelajari, bukan karena rumit seperti chaos, tapi karena sifatnya yang abstrak dan tak terjamah. Dibutuhkan pemahaman dan keberuntungan tingkat tinggi untuk memahaminya. Dalam sejarah, siapapun yang bisa mencapai pencapaian besar di hukum waktu selalu menjadi tokoh agung yang tercatat dalam sejarah dunia persilatan. Waktu pun berlalu, dan dalam kurun waktu yang disimulasikan selama 3 tahun, ketiga peserta masing-masing berhasil menciptakan sebuah teknik ilahi. Luo Xiu menamai teknik yang ia ciptakan, Tianyong, sebagai penghormatan bagi Tianyong. Begitu jurus ini diaktifkan, ia dapat menutup semua hukum Dao Langit dan membekukan ruang waktu menjadi abadi, menjadikannya teknik penyegelan paling mutakhir. Sejak keluar dari alam asal Dao, Hu Qingqing selalu bersembunyi di dalam tungku pemurnian dewa warna ungu milik Luo Xiu. Selama Luo Xiu mendapatkan berkah dan peluang di alam surgawi ini, Hu Qingqing pun turut memperoleh manfaat besar. Setelah lolos dari ujian ketiga, Ratu Dewa Yun Xuan yang penuh reputasi mulai memperhatikan Tianchu. Kedua orang ini berasal dari latar yang luar biasa, namun Luo Xiu menyadari bahwa dalam pandangan Yun Xuan terhadap Tianchu, terselip rasa segan dan kewaspadaan. Ujian pertama adalah teknik Huang, yang kedua adalah teknik Hong, ketiga adalah teknik waktu. Maka ujian keempat seharusnya akan menguji teknik ruang, gumam Luo Xiu. Sesuai dugaannya, di ujian keempat, mereka melihat sebuah lonceng besar bernama Lonceng Semesta, replika dari pusaka suci Wan Jie Yu Zong atau Lonceng Semesta 1000 Dunia. Dalam ujian ini, ketiganya harus menciptakan teknik ilahi berdasarkan hukum ruang. Bagi Luo Xiu, hal ini cukup mudah karena keahliannya dalam deduksi dan pemahaman sangat tinggi. Lagi pula, karena tingkat kekuatannya masih relatif rendah, tantangan ini menjadi lebih ringan. Ia pun melewati ujian ini dengan lancar. Ratu Dewa Yun Xuan dan Tianchu juga melaluinya dengan mudah tanpa tekanan sedikit pun. Setiap ujian di alam surgawi Tianwei ini tampaknya sederhana, namun sebenarnya membutuhkan bakat dan pemahaman yang sangat tinggi. Seluruh rangkaian ujian ini berkaitan dengan 8 jenis asal Dao, yang merupakan inti dari seluruh hukum alam semesta. Luo Xiu pernah mendengar dari Lu Juezi saat berada di Menara Langit bahwa di seluruh alam semesta ada 33 jenis asal Dao, dan dari semuanya, 8 asal Dao utama adalah yang paling penting dan paling sulit dipahami. Penjabaran 8 asal Dao itu sebagai berikut: teknik Huang, merupakan puncak jalan tubuh fisik dan latihan kekuatan jasmani. Teknik Hong, mengandung kekuatan pelebur, segala sesuatu di semesta dapat dilebur. Teknik waktu, mengendalikan waktu. Siapa yang menguasai waktu bisa mencapai kekuatan yang tak terbayangkan. Teknik ruang, mengendalikan ruang, bersama dengan waktu, menjadi 2 pilar dari struktur semesta. Teknik kuning, berhubungan dengan teknik ilahi tertinggi. Kitab suci teknik ilahi mencatat 800 teknik dewa, dan menyelesaikan semuanya bisa membawa seseorang menuju keabadian. Teknik misteri, gabungan dari ruang dan waktu, penuh dengan misteri, tak bisa ditebak. Pusaka gerbang Dao lahir dari sini, mampu menyegel segalanya ke dalam ruang waktu yang abadi dan tak bergerak. Teknik bumi, berkaitan dengan darah dan keturunan. Dari teknik ini lahir 9 mutiara naga, masing-masing mengandung setetes darah murni dari leluhur naga agung, simbol kebangsawanan darah murni. Teknik langit, paling misterius dan agung, mencakup seluruh hukum langit. Hukum seperti 5 unsur, yin yang, chaos, petir, kematian, kehidupan, ruang, waktu semuanya berada dalam cakupan teknik langit. Pusaka tertingginya adalah Kitab Surga, yang diyakini memiliki 12 lembar. Di era Techu, 12 penguasa langit agung mendapatkan wangsit dari kitab tersebut dan menjadi penguasa hukum seluruh semesta.
Dalam jalur kultivasi dan seni bela diri, aturan adalah kekuatan dan sifat, sedangkan Dao adalah metode, pilihan, dan jalur yang ditempuh seorang pendekar. Dalam jalur seorang pendekar sejati, seorang kultivator harus terlebih dahulu menentukan jalan seperti apa yang ingin ia tempuh di masa depan baru kemudian memilih hukum atau aturan langit yang sesuai dengan jalan tersebut untuk dipelajari. Tanpa disadari, 20 tahun telah berlalu sejak Luo Xiu memasuki alam surgawi Tianwei. Kini, bersama Ratu Dewa Yunxuan dan Tianchu sang lelaki tua misterius, ia telah sampai di gerbang ke-9 dari tempat ini. 8 gerbang sebelumnya masing-masing berhubungan dengan esensi dari 8 asal Dao, Tian, Di, Xuan, Huang, Yu, Zhou, Hong, dan Huang. Dan di gerbang ke-9 ini, berdirilah seorang pria yang juga mengaku sebagai murid dari Tao Agung Tianwei dialah Daois Feng Tian. Feng Tian duduk bersila di angkasa, menatap mereka bertiga dengan pandangan dalam dan tak terjangkau. Hanya dengan bersitatap saja, Luo Xiu merasa seolah sedang menghadapi zaman purba yang tak terjangkau, merasa kecil dan tak berarti. Di atas kepala Feng Tian mengambang sebuah piringan giok yang dipenuhi dengan garis-garis misterius dari berbagai jalan agung. Penguasa Dao Feng Tian, seru Ratu Dewa Yunxuan begitu melihatnya, ekspresi di wajahnya berubah menjadi terkejut hal yang jarang terjadi mengingat statusnya yang tinggi. Yunxuan, aku ingat saat di zaman Taichu kau masih gadis kecil. Entah sudah berapa era kekacauan berlalu, kau tetap seperti dulu, Feng Tian menyambutnya dengan senyum tenang, nada bicaranya seperti angin musim semi. Luo Xiu mendengar ini dan wajahnya langsung berubah serius. Di antara 12 penguasa langit agung di zaman Taichu, salah satunya bernama Feng Tian. Ia tak menyangka bahwa sosok legendaris itu ternyata masih hidup dan bahkan kini berdiri di hadapannya sebagai penjaga gerbang ke-9. Tak kusangka seorang penguasa Dao seperti dirimu malah menjadi murid dari si tua gila itu, Yunxuan menggeleng perlahan, seolah menyayangkan jalan yang diambil Feng Tian. Luo Xiu kini benar-benar yakin akan dugaannya. Penguasa Dao Feng Tian adalah eksistensi di puncak dunia sejak zaman dahulu kala. Ia teringat ucapan Lu Juezi bahwa jika menara langit menunjukkan 12 lantai, maka itu berarti dunia ini memiliki 12 pendekar dengan kekuatan setingkat penguasa Dao. Kini terbukti bahwa ucapan itu bukanlah sembarangan. Menjadi seorang penguasa Dao berarti telah menyatu dengan bintang-bintang semesta. Dalam legenda kuno, dikisahkan bahwa penguasa Dao Feng Tian menghilang secara misterius. Setelah melewati bencana besar di zamannya, tidak ada yang menyangka bahwa selama ini ia bersembunyi di dalam alam surgawi Tianwei. Dari ketiga peserta, hanya Tianchu yang tetap tenang tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Namun saat Feng Tian menatapnya, matanya menyempit tajam seolah bertemu musuh besar. Kalian bertiga telah sampai di tahap akhir ini. Jika bisa mengalahkanku dalam pertarungan di tingkat kekuatan yang sama, maka kalian akan berhak bertemu langsung dengan Tao Agung. Syaratnya mudah, hanya 1 lawan 1 dalam tingkat kekuatan yang setara, Feng Tian berkata datar. Namun sejak zaman Taichu hingga sekarang, penguasa Dao Feng Tian termasuk jajaran pendekar terkuat. Meski dalam 12 penguasa langit ia bukan yang paling mencolok, tapi kekuatannya mutlak tak bisa diremehkan. Mengalahkannya, bahkan dalam kekuatan yang setara, hampir mustahil. Tiba-tiba, 9 cahaya dewa muncul satu demi satu, semua adalah penjaga dari 8 gerbang sebelumnya, bersama Feng Tian sebagai yang terakhir. Ke-9 murid Tao Agung Tianwei kini berkumpul lengkap. Ke-8 penjaga lainnya juga merupakan pendekar luar biasa yang menguasai 8 asal Dao. Di antaranya, Tao Ze dari Tian Dao dan Zun Ze dari Di Dao telah mencapai tingkat Zun, tingkat tertinggi setelah Kaisar. Bahkan penjaga gerbang pertama yang terlihat paling lemah, yakni penguasa Jalan Huang, juga memiliki kekuatan setara Kaisar 9 roda. Begitu semua penjaga ini muncul dan melepaskan aura mereka, langit runtuh dan bumi terguncang. Luo Xiu langsung tertekan hebat, tubuhnya menempel ke tanah seperti dipaksa oleh kekuatan alam semesta. Astaga, ini niatnya apa, sih? Luo Xiu mendesis, wajahnya penuh keringat dan nyaris tak bisa bergerak, menempel di jalan batu seperti cicak. Kalian semua mau memberontak, teriak Ratu Dewa Yunxuan, meski auranya tetap gagah, tapi tenaganya tak cukup untuk menahan tekanan ini, tubuhnya juga menempel di tanah di sebelah Luo Xiu. Namun, keduanya segera menyadari bahwa mereka hanyalah korban sampingan. Aura dari 8 penjaga semua tertuju pada Tianchu. Penjaga gerbang kedua, Xiao Yao ke penguasa teknik Hong menuding ke arah Tianchu. Rekan-rekan, pria ini menyelinap melewati gerbangku tanpa melalui ujian, lalu langsung menuju ke tahapan berikutnya. Aku sejak awal merasa orang tua ini mencurigakan. Berani melanggar aturan di alam surgawi Tianwei. Sebutkan asal-usul dan tujuanmu. Seru Tao Ze dari Tian Dao dengan suara dingin dan tajam. Bersambung.